warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Halifa SPD. Saya guru biologi di SMA Negeri 4 Tebo, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023, Program Studi Pendidikan Biologi di LPTK Universitas Negeri Medan. Dengan nomor peserta 201699575141 dengan NIM 9233411021. Saya akan melakukan uji kinerja di SMA Negeri 4 Tebo dengan melakukan praktik pembelajaran dengan materi upaya pencegahan pencemaran pada lingkungan. Berikut praktik pembelajaran yang akan saya lakukan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum memulai pelajaran hari ini, baiklah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Silakan ketua kelas untuk dipimpin doa. Duduk siap, gerak. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Oke, hari ini apa kabar Anda semua? Baik. Oke, kalau baik, alhamdulillah. Untuk hari ini siapa kira-kira yang tidak hadir? Silakan sekretaris yang tidak hadir siapa? Satu orang, Bu. Satu orang. Putri Siapa? Adelia. Siapa? Putri Adelia. Putri Adelia keterangan Sakit, Bu. sakit. Oke, ya, satu orang. Oke, Putri Adelia sakit. Saya harap kalian semua yang hadir hari ini untuk menjaga kesehatan dan harus tetap semangat untuk datang ke sekolah. Sepakat? Sepakat. Oke. Sudah siap mau belajar? Oke, kalau sudah siap silakan buku, pena, dan apapun yang berhubungan dengan pembelajaran kita hari ini silakan diletakkan di atas meja agar nanti tidak lagi cari-carian kemana-mana. Silakan disiapkan dulu buku, pena, apapun yang berhubungan dengan pembelajaran kita hari ini silakan disiapkan. Sudah siap? Siap. Oke, kalau sudah siap, pada minggu lalu kita sudah belajar tentang penyebab dan dampak pencemaran lingkungan. Siapa yang masih ingat pembelajaran minggu lalu? Silakan tunjuk tangan. Oke, silakan Niam. Minggu lalu kita belajar tentang penyebab dan dampak pencemaran lingkungan. Yang pertama yaitu pencemaran pada air yang disebabkan pembuangan limbah industri ke perairan, pembuangan limbah tanaman ke sungai, dan penggunaan limbah pestisida yang berlebihan. Kemudian pada pencemaran udara yang disebabkan oleh asap dari cerobong pabrik, kendaraan bermotor, dan asap vulkanik dari aktivitas gunung. Oke, bagus ya. Tepuk tangan untuk Niam. Oke, satu lagi. Siapa yang masih ingat? Oke, silakan Niam. Selain dari pencemaran terhadap air dan udara, juga pencemaran terhadap tanah, di mana penyebabnya ada membuang sampah sembarangan, terutama sampah plastik yang sudah terurai, ada juga membuang sisa pemakaian deterjen ke tanah, juga penggunaan pestisida dari bahan kimia secara berlebihan dan kegiatan pertambangan. Dan dampak yang disebabkan yaitu tanah menjadi bilang suaranya, ya tanah
ya nak? Walaupun kita bekerja secara kelompok, tapi penilaiannya adalah individu. Jadi harus memang menampilkan sikap sosial yang baik ya. Kemudian penilaian formatif. Penilaian formatif ini ada 3. Yang pertama ada penilaian diskusi kelompok, penilaian presentasi, dan penilaian produk nanti hasil yang kalian buat ya. Kemudian yang terakhir adalah penilaian sumatif. Penilaian sumatif ini nanti terakhir di akhir pembelajaran saya akan berikan kalian soal berupa esai. Paham? Siap? Siap. Oke, kalau siap, silakan perhatikan gambar di depan. Ada 2 gambar. Gambar pertama dengan gambar yang kedua. Kita analisa dari gambar yang pertama dulu. Gambar apa itu? Asap yang dihasilkan dari pabrik. Kita kunci. Yang kedua, sampah di sungai. Sudah kelihatan tidak ini bentuk airnya seperti apa? Tentu bahkan sudah sampai di kita. Nah, dari gambar di itu timbul pertanyaan, apa saja yang dapat kita lakukan untuk mencegah pencemaran terhadap lingkungan kita? Kita itu bisa ternyata untuk mencegahnya, karena yang menjadi penyebab juga adalah kita. Oke, untuk mengetahui itu semua, mari kita diskusi kelompok. Siap untuk diskusi kelompok? Siap. Oke, saya akan memberikan LKPD. Sudah duduk berdasarkan kelompok yang sudah ditentukan minggu kemarin kan? Berdasarkan kebutuhan belajar, ada yang visual, audio visual, dan kinestetika. Jadi ini saya akan berikan kelompok, berikan LKPD di masing-masing kelompok. Nanti silakan dibaca dan jangan lupa penilaian adalah penilaian individu tapi bekerja secara kelompok. Oke. Oke, silakan dibuka dulu nak. LKPD-nya. Sudah dibuka? Oke, kalau sudah dibuka, hal pertama yang harus kalian lakukan adalah membagi anggota kelompok kalian tugas masing-masing agar tidak ada yang hanya bengong saja, tidak ada yang kerja sendiri. Jadi kerjanya ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Ya? Oke, kalau sudah siap, pekerjaan kita hari ini ada 2 nah. Pertama, kita menganalisis upaya pencegahan pencemaran lingkungan. Jadi nanti kan membawa HP semua kan? Oke, silakan dicari melalui referensi yang melalui video boleh, melalui artikel boleh, silakan dicari referensinya tentang upaya apa saja yang dapat kita lakukan untuk mencegah pencemaran terhadap lingkungan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan membuat produk dari hasil yang telah kamu cari tadi, maka itu dibuat menjadi produk. Produknya berupa model 3 dimensi tentang upaya pencegahan pencemaran terhadap lingkungan. Siap? Siap. Oke, kalau siap, silakan alat dan bahan yang akan digunakan silakan diletakkan di atas meja, silakan disiapkan dan mari kita bekerja. Nah, silakan. Oke, jangan lupa nak, karena di hari ini kita mengerjakan proyek, jadi silakan tentukan jadwalnya. Nah, jadwal di sini adalah menentukan waktu. Jadi maksimal pengerjaan mencari menganalisis upaya pencegahan pencemaran lingkungan itu dengan membuat produk, waktu maksimalnya adalah 40 menit. Jadi silakan manfaatkan waktu 40 menit itu dibagi. Berapa lama kita mau membuat produk dan berapa lama kita akan mencari di referensi tadi. Paham? Oke, silakan. Ingat harus bekerja sama ya.
Iya. Bentar lagi ya, silakan di finishing dulu itu, dirapikan dulu. Oke, karena waktu presentasi sudah akan kita mulai, jadi mohon kegiatan apapun silakan berhenti dulu. Kita perhatikan teman kita yang akan presentasi. Nanti jangan lupa silakan ditanya jika memang tidak paham atau harus ditanyakan. Oke? Oke, silakan kelompok ini. Kelompok 4. Oke. Kelompok 3, silakan kelompok 3 untuk presentasi buat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang akan disampaikan oleh pembicara. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang membantu saya untuk menyampaikan hasil diskusi yang kami lakukan. Nah, judul dari apa yang kami buat adalah udara bersih impian bersama. Nah, tentu semua orang mikir namanya udara bersih kan? Nah, jadi di sini kami menunjukkan beberapa upaya atau hal yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan impian kita bersama, yaitu memiliki udara yang sangat bersih. Nah, pertama adalah kita menggunakan panel surya. Seperti kita tahu, tenaga listrik kita itu menggunakan bahan yang berbara. Nah, bakar batu tentu saja efeknya berdampak pada lingkungan sekitar. Nah, kita bisa melakukan dengan menghemat listrik dan menggunakan panel surya. Lalu yang kedua adalah air bersepeda. Nah, salah satu upaya yang bisa kita lakukan adalah mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan kayak berlari-lari pakai bersepeda. Selain untuk bisa mengurangi polusi udara, kan juga bisa membuat kita lebih sehat. Nah, lalu yang ketiga adalah menggunakan mobil listrik. Kan kalau misalnya kalau kita gambarkan menggunakan gambar yang ada, itu kan polusi udaranya itu bakal ada efek samping dari kendaraan kekuasaan itu ada. Dan nanti kalau kita menggunakan mobil listrik itu juga bisa membantu kita untuk mengurangi ini adanya kayak asap kendaraan bermotor. Lalu yang keempat adalah yang sering terjadi dan menjadi salah satu faktor yang terjadi ketika beberapa hari lalu, yaitu ketika kita mengalami ini kabut asap. Ingat kan? Nah, salah satu penyebabnya itu karena ada seseorang yang membuka lahannya dengan membakar hutan. Kalau di sini kayak membuat suatu itu katakan tidak pada kebakaran hutan. Nah, selain berdampak pada polusi udara yang juga berdampak pada kesehatan kita, kebakaran hutan juga berdampak pada kehidupan populasi yang ada di hutan seperti ada monyet, harimau, ular dan sebagainya. Nah, lalu itu ada kegiatan industri, jadi ada wilayah industri yang kami buat. Ini bermaksud pada kayak perindustrian itu nggak bisa langsung kita stopkan gitu kan, karena kan perekonomian juga tergantung pada industri. Sedangkan kalau ada industri pasti ini bakal ada di sampingnya seperti kayak polusi udara. Nah, hal ini juga bisa dilakukan dengan berbagai kebijakan. Bagaimana bisa bisa melakukan pengurangan gas buangannya atau penggunaan materi kimianya. Baiklah, kami buka sesi pertanyaan karena mengingat waktu yang singkat, hanya menerima satu pertanyaan saja. Oke, siapa yang mau bertanya? Oke, silakan. Baiklah, kami dari kelompoknya ingin bertanya kepada kelompok wanita. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa salah satu penyebab pencemaran udara adalah akibat asap yang dihasilkan oleh pabrik. Pertanyaannya, apakah upaya yang dapat dilakukan untuk mengolah asap? Yang dihasilkan dari pabrik tersebut? Agar tidak mencemari udara. Bisa dipahami pertanyaannya? Oke, boleh, silakan.
identifikasi terhadap sumber lembaga, kemudian mengenali pola penyebaran dan dampaknya. Satu, bisa dikomunikasi dengan pihak-pihak yang terkait. Kedua, yang dari presentasi tadi menunjukkan Oke, beri aplaus untuk Oke, selesai sudah presentasi.
Kalau ketika kita ke pasar berbelanja, kurangi penggunaan plastik. Salah satunya dengan menggunakan bawa kantong dari rumah, bawa keranjang dari rumah. Jadi kalau ke pasar beli sayur, ya sayurnya dimasukkan keranjang, jangan pakai plastik. Itu upaya yang dari kita yang bisa kita lakukan untuk mencegah pencemaran itu. Oke, yang selanjutnya jangan membuang sampah plastik ke tanah. Tadi bisa ya dipilah dulu, masukkan ke tong sampah, sampah organik dan sampah anorganiknya dipisah. Oke, yang ini berkebun organik sama yang tadi kita bisa membuat taman di rumah. Kalau yang berkebun organik bisa nggak kita mari berkebun kecil-kecilan di pinggir rumah kita. Yang tidak punya pekarangan bisa pakai tanaman hidroponik. Paham? Ada yang ingin ditanyakan? Paham berarti ya? Mengerti berarti ya? Nah, dari pembelajaran kita hari ini, apa kesimpulan yang dapat kalian ambil? Ayo, siapa satu orang yang bisa menyimpulkan apa sih ya Mbak yang kalian dapat dari pembelajaran kita hari ini tentang upaya pencegahan pencemaran pada lingkungan? Boleh tepuk tangan siapa? Oke, boleh silakan Faza. Boleh menghadap ke belakang. Baiklah, di sini saya akan menyimpulkan tentang pembelajaran kita pada hari ini. Jadi kesimpulan pada pembelajaran kali ini adalah tentunya pada hari ini kita semua sudah membahas tentang beberapa upaya pencegahan pencemaran pada lingkungan. Ada upaya pencemaran pada air, ada upaya pencemaran pada udara, juga ada upaya pencemaran pada tanah. Nah, yang dimana upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah pencemaran pada air, yaitu kita jangan membuang limbah di air, juga kita tidak menggunakan racun atau bahan peledak ketika menangkap ikan, juga kita tidak menggunakan deterjen atau sabun yang mengandung bahan kimia, yang dimana akan merusak ekosistem air. Kemudian untuk upaya pencegahan pada udara, yaitu dengan cara kita menggunakan kendaraan umum seperti bus, kemudian juga kita tidak membakar sampah sembarangan yang dimana asapnya akan membuat polusi udara. Kemudian untuk pencegahan pencemaran pada tanah itu, yang pertama kita mengurangi penggunaan pupuk kimia dan pestisida yang berbahan kimia itu. Kemudian juga ada mengurangi penggunaan bahan plastik yang ketika dibuang di tanah, plastik itu tidak akan terurai yang membuat tanah itu akan tercemar. Baiklah, sekiranya itu kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke.
belajar dan harus tetap bahagia.